Warga mengajak saya ke Pantai Waiharu yang berhadapan dengan Samudra Hindia. Kami ke arah batuan karang yang luas. Di sini kami mencari rumput laut. Warga menamakannya kades. Tetapi lokasinya tidak bisa dikategorikan aman. Kami harus bertaruh dengan hempasan ombak yang tak bisa diprediksi. Ombaknya terkadang kencang, bahkan tinggi. Kami harus selalu waspada. Ini kalau cari rumput laut memang seperti ini, kita harus berkejaran sama ombak. Sesurut-surutnya air di sini ya seperti ini. Padahal berbahaya ya. Tapi sudah biasa memang ibu-ibu yang mengambil. Jumlahnya tidak banyak karena pertumbuhannya lambat, sehingga kami harus benar-benar jeli. Habitat kades hanya di batuan karang di bagian ini. Warga sulit menemukannya di batuan karang yang lain karena tergolong masuk ke laut dalam. Yang menarik, hanya perempuan yang mencari rumput laut, padahal lokasinya sangat membahayakan. Tetapi tidak jarang mereka terkena hempasan ombak di sela mengambil rumput laut dan akhirnya celaka. Retna dan ibu-ibu lainnya langsung mencuci rumput laut yang kami ambil. Mereka mengolahnya menjadi agar-agar. Tidak mudah mendapatkan bahan makanan dari luar. Sebenarnya apapun yang ada di dalam dapat mereka olah, namun perlu waktu lama. Sementara pengeluaran untuk membeli bahan masakan setiap hari sangatlah besar. Kurang 50.000 satu hari beli sayur aja. 50.000? Belum jajan anak. Maka kita ini masih susah sekali. Ikan 35 jajan anak. Belum ini mau bawa motor bensin. Jadi sehari 100.000 itu. Terus kalau misalkan hasil yang ibu dapat kan nggak segitu, tapi keluarnya banyak. Ada masukan. Itu uang dari mana jadinya? Kita harian. Harian. Ngoret kalau ada yang Lah nyuruh. masih sedih benar kita. Kalau nggak ada yang nyuruh nggak. Lauk harian yang mereka punya di rumah biasanya dimakan 2 hingga 3 kali di hari yang sama. Hal ini mereka lakukan untuk menghemat uang. Jika dapat dalam jumlah banyak, biasanya mereka jual ke rumah-rumah. Tetapi karena hari ini hanya sedikit yang kami dapat, maka mereka mengolahnya hanya untuk dimakan bersama anak-anak. Ya banyak. Nadine ambil, buat adiknya juga tuh ambilin tuh. Mau lagi? Enggak. Listrik baru masuk ke desa Waiharu pada tahun 2017. Sebelumnya permukiman di sini gelap gulita di kala malam. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pernah memberikan bantuan pembangkit listrik tenaga surya, namun hanya berfungsi selama setahun. Oh, ini yang pecah. Ini kalender dari 2017, jadi bisa Anda bayangkan sudah 5 tahun terbengkalai. Dan seringkali saya temui di desa-desa, bantuan dari Kementerian Energi ini berupa PLTS sebenarnya sudah menyeluruh, sudah ada di banyak desa. Namun setelah 1 tahun kontrak dengan pihak ketiga, akhirnya selesai. Tidak ada lagi pihak penyambung antara masyarakat dengan Pemda, tidak ada lagi penyambung antara masyarakat dengan kementerian, dan akhirnya masyarakat bingung dan akhirnya program-program seperti ini terbengkalai. Sayang sekali. Sayang sekali, komponen pembangkit listrik tergolong mahal dan memakan anggaran hingga miliaran rupiah untuk instalasi di satu desa. Tetapi terabaikan setelah setahun pemakaian, warga tak bisa melakukan perbaikan. Di sisi lain, petugas yang melakukan instalasi di awal program ini berjalan sudah tidak dapat dihubungi lagi. Kalau kita mau mengadu, itu ke siapa Pak kira-kira untuk renovasi ini? Yang pertama dulu kita ngadu ke yang bikin PT Inti. Sudah dia selesai 1 tahun dari dia ngontrak itu bikin. Habis itu ketika diadu lagi nggak
nggak menyambung lagi. Ketika waktu itu ya sering datang 1 tahun itu kontrol, terus ketika kita ada kekeluhan tentang lampu dia langsung ke sini dalam 1 tahun itu. Tapi lepas dari 1 tahun nggak pernah datang lagi. Ada hasil hutan yang bisa warga gunakan sebagai penerang di kala malam, yakni getah dari pohon damar. Di Desa Waiharu akan kita temukan banyak pohon damar berusia puluhan tahun, tingginya mencapai 15 hingga 20 meter. Biasanya, warga mengupas sedikit bagian bawah pohon damar agar getah dapat menetes dengan sendirinya. Getah yang mengering inilah yang kami ambil. Jumlahnya lumayan banyak, tetapi belum benar-benar maksimal. Hal ini disebabkan usia damar yang belum terlalu tua. Jika kita menunggu 10 hingga 20 tahun lagi, maka pohon damar bisa menghasilkan getah dalam jumlah yang lebih banyak. Tapi sekarang sudah tidak lagi diizinkan Taman Nasional untuk mengambil getah. Jangankan ngambil getah damar, masuk dalam kawasan saja sekarang ini udah nggak boleh. Berarti peninggalannya nenek moyang dulu tuh kan dulunya sebelum Taman Nasional tanah adat. Berarti tanah adat itu memang dari dulu sebenarnya penghasil besar damar sini. Ya, di sini dulu itu nggak ada hasil kebun itu seperti lada dan kopi itu nggak ada. Hanya mengandalkan getah damar. Justru lebih mahal dong, Mak. Justru lebih mahal. Sayang sekali, pohon-pohon peninggalan orang tua mereka dulu kini sudah berada di dalam kawasan Taman Nasional. Jika dikaitkan, ada pengurangan penghasilan bagi keluarga besar mereka akibat munculnya batas wilayah. Batas wilayah yang ditandai dengan patok ini berdiri sejak tahun 1990. Saya coba naik ke atas pohon seperti yang dilakukan warga. Mengambil getah damar ternyata tidak semudah yang saya kira. Salah ketuk, bisa-bisa getah damar jatuh ke tanah atau hancur sama sekali. Jadi pohon-pohon damar yang dimanfaatkan sama warga itu mungkin ditanam setelah Taman Nasional berdiri. Karena setelah Taman Nasional berdiri mereka sudah tidak bisa masuk dalam, mereka baru menanam, dan 20 tahun kemudian, yaitu tahun-tahun sekarang ini, mereka baru bisa memanfaatkan getahnya, yang mungkin terhitung baru 2-5 tahun belakangan. Tamrin mengajarkan saya cara membuat tembilung atau gulungan daun yang menjadi wadah dari getah damar. Gunanya adalah untuk menampung dan menjadi tempat pembakaran. Tambilung namanya. Tambilung. Jika dibakar, getah damar dapat menjadi sumber penerangan, terutama jika hari sudah malam. Getah damar yang masih basah atau baru diambil seperti ini belum bisa menghasilkan api. Ya kadang-kadang Pak, kadang-kadang kalau ketemu damar ini ya pakai lampu nih. Kalau enggak ya gelap-gelapan itu. Ini tahan berapa lama kalau satu tembilung nih? Satu tembilung ini paling enggak 1 malam. 1 malam ya? Tapi besar tembilungnya, bukan kayak gini. Dan damarnya harus banyak. Banyak gitu. Dalam konfirmasi dengan Kepala Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, mereka menyebutkan bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam penentuan titik patok. Tata batas kawasan hutan, khususnya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, itu dilakukan oleh Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan atau BPKH Wilayah Lampung. Ini sesuai dengan Permen LHK nomor 93 tahun 2016, di mana Kepala Tata Batas dilakukan oleh Kepala BPKH setempat yang beranggotakan Dinas Kehutanan Provinsi, Kantor Badan Pertanahan, lalu ada Camat, lalu ada juga Bapeda Kabupaten Kota, dan bagian pemerintahan daerah Kabupaten Kota setempat.